Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar walaupun di rumah. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 8 subtema 4. Nah, kita akan membahas di pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran 1 terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, di situ ada bacaan. Ya, kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Nah, apakah kamu mengerti arti denah dan arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Oke, itu ada bacaan berjudul arah mata angin dan denah ya. Kalian bisa baca di halaman 162. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Nah, ini adalah contoh gambar denah ya. Nah, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Nah, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Nah, ini berseberangan. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, tempat beribadah ya bisa ditemui di sekitar SD Nusantara. Di sini ada masjid dan ada gereja. Oke. Nah, sini berikut ini adalah gambar arah mata angin. Nah, mata angin terdiri atas 8 arah. Nah, ini adalah gambar arah mata angin. Ya, ini U ini adalah artinya utara. Nah, sedangkan TL itu adalah timur laut. T ini artinya timur, TG itu artinya tenggara, S itu artinya selatan, BD artinya barat daya, B itu barat, BL itu artinya barat laut. Nah, ini 8 arah mata angin. Nah, matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Tangan kiri berada di arah utara. Nah, oke, coba sekarang perhatikan kembali. Sekarang ini isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin ya. Di sini ada titik-titik. Nah, kalian isi dengan sesuai dengan arah mata anginnya ini. Ya, sesuai dengan arah mata anginnya. Coba kita nomor 1. Masjid berada di sebelah mananya SD Nusantara. Nah, ini masjid ada di sini. SD Nusantara ada di sini. Jadi masjid berada di sebelah barat lautnya. Ini kan masjid ini berada di barat lautnya ini. Barat lautnya SD Nusantara. Dari SD Nusantara. Yang kedua, taman bermain berada di sebelah titik gereja. Taman bermain.
gereja di sini. Berarti taman bermain berada di barat daya ya, ini barat daya ini. Arah barat daya dari gereja. Nomor 3. SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. SD Nusantara berada di sebelah titik mananya taman bermain. Nah, berada di timurnya ya. SD Nusantara ini timurnya taman bermain. Gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Gereja ini di sini, pos ronda di sini. Nah, ini di sini berarti di atasnya ini berarti arah utara. Rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Nah, berarti kita memakai jalan Dahlia. Nah, oke. Udah jelas ya, anak-anak bisa membaca arah mata angin ya. Kita lanjutkan. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Nah, berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewatinya. Nah, ini laporannya. Yang biru ini Jalan Mawar, merah Jalan Anggrek, hijau Jalan Kamboja, dan ungu Jalan Lili. Banyaknya rumah di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, rumah paling banyak tentunya batangnya ini yang paling tinggi. Nah, ini batangnya dari 4 ini yang paling tinggi yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah di Jalan Lili ya. Jalan Lili ini ya. Tempat yang memiliki rumah paling banyak di Jalan Lili. Yang kedua, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah, rumah yang paling sedikit tentunya di batangnya yang paling pendek. Nah, ini. Nah, di antara 4 batang ini yang paling pendek yang warna biru. Warna biru berarti di Jalan Mawar ya. Jadi rumah yang paling sedikit berada di Jalan Mawar. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, Jalan Kamboja ya, Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Nah, jadi yang warna hijau dan warna biru. Selisihnya berapa? Nah, ini 50 dikurangi 35 ya. Jalan Kamboja tadi jumlahnya 50, di Jalan Mawar ada 35, berarti perbedaannya ada 15. Selanjutnya, berapa banyak perbedaan rumah Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Nah, Jalan Lili ada 60, Jalan Kamboja ada 50, berarti perbedaannya ada 10 rumah. Berapa banyak rumah semuanya? Berarti kita jumlahkan semuanya. 35 tambah 45 tambah 50 tambah 60 ya. 35 tadi ini di Jalan Mawar. Yang 45 ini jumlah rumah di Jalan Anggrek. Yang 50 ini yang Jalan Kamboja. 60 ini Jalan Lili. Jadi total semuanya ada 190 rumah. Cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Nah, sini ada data warna rumah ya. Yang rumahnya berwarna merah ada 8, kuning ada 6, hijau ada 10, dan biru ada 4 ya. Kalian disuruh membuat tabel, membuat diagram. Nah, kita buat tabel seperti ini biar mudah ya. Kita hitung tiap satu kotak ini kita beri angka 1 misalnya ya. Nah, berarti kotak yang kedua 3, kotak yang ketiga kotak yang 4 keempat, kotak yang kelima ini berarti 5 jumlahnya, kotak yang keempat 6. Coba kita lihat. Yang warna merah ada 8. Nah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai sini ya. Nah, yang warna kuning tadi ada berapa tadi?
kuning ada 6, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sampai sini ya. Yang warna hijau ada 10, berarti itu sampai 10. Biru ada 4, berarti 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini aja ya. Oh, ini 4 kurang 1 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalnya lokasi rumah seperti gambar berikut. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Nah, gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk rumah. Nah, caranya kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, ini cara membuat rumah-rumahan. Nah, ini kalian gunting yang ini warna ini seperti ini. Kemudian setelah digunting nanti bisa dilipat membentuk rumah. Nah, lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Kemudian lem dan tempelkan kertas sehingga membentuk rumah. Nah, ini nanti menjadi rumah-rumahan. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Nah, menjadi petugas penerima tamu. Nah, di sini ada bacaan di halaman 172 ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberi penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah ya. Udin dan Lani di bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugas. Nah, ini denahnya ya. Nah, sekarang ini adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Kemudian jawablah ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, ini. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah, Udin dan Lani tadi menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu tadi menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti, yaitu ada bagian timur sekolah ya, bagian timur sekolah. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Nah, bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4 sampai 6 dan ruang perpustakaan. Siapa yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara mengetahuinya? Yang paling banyak menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas. Nah, oke. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Nah, bacaan tadi yang berjudul menjadi petugas penerima tamu tadi ada 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua.
Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin ya. Pikiran pokok ini biasanya ada di awal kalimat. Nah, oke, berarti kita cari pikiran pokok pada paragraf pertama. Nah, pikiran pokok yang pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Yang kedua, Udin dan teman-teman berbagi tugas. Yang ketiga, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok yang pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian. Nah, cobalah menulis gabungan pikiran pokok. Nah, ini saya tinggal menggabungkan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Nah, kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah, untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Ya. Ayo mengamati. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Nah, di sini ada tabel ya. Tabelnya tentang kalian disuruh tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Kemudian tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Nah, pernyataannya ini berdiskusi menentukan program, yaitu pengamalan sila nah ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Pernyataan bekerja sama mengerjakan tugas, ini berarti pengamalan sila nah ini ketiga ya, bunyinya ini Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Nah, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab. Nah, ini adalah bunyi dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Nah, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, bekerja sama termasuk pengamalan ketiga Pancasila ya. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Ayo mencoba. Nah, ini ada melalui kerjasama kita juga dapat menangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktekkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini adalah lompat tali.
Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Nah, ini bermain lompat tali ya. Caranya bisa kalian baca di buku kalian halaman 180 ya, cara bermain lompat tali. Nah, semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan. Bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-citanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.